Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Baginda Harun al-Rasyid duduk di singgasana kerajaannya, tersenyum memandang kerumunan yang hadir di halaman istana. Dalam sekejap, ia membuat keheningan memenuhi ruangan yang megah itu. Warga kerajaan yang setia, Baginda memulai dengan suara yang gagah. Kerajaan kami mengumumkan sebuah sayembara yang akan menguji kecerdasan dan kebijaksanaan kalian. Kata-kata Baginda memantul di dinding-dinding istana dan terdengar di seluruh kerumunan. Semua yang hadir, mulai dari bangsawan hingga orang-orang miskin, terpana oleh pengumuman ini. Di antara mereka juga ada Abu Nawas, yang selalu menjadi sorotan dengan kejenakaannya yang legendaris. Sayembara ini adalah pertanyaan sederhana, namun membutuhkan kebijaksanaan yang mendalam. Barang siapa yang mampu menjawab dengan tepat, akan menerima imbalan yang amat menggiurkan. Sambung Baginda dengan penuh misteri. Abu Nawas, yang selalu cerdik dan penuh dengan semangat petualangan, mendengarkan pengumuman tersebut dengan rasa antusias. Ia, seperti banyak orang lainnya, merasakan getaran kegembiraan dan keingintahuan yang sama. Apakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Baginda bertanya kepada kerumunan yang takjub. Para hadirin saling pandang, banyak yang terheran-heran dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun menuntut pemikiran mendalam. Abu Nawas, dengan pandangannya yang cerdas, tersenyum sambil berpikir, bersemangat untuk mengikuti sayembara ini. Setelah pengumuman sayembara, kegaduhan di seluruh kerajaan tidaklah terelakkan. Berita tentang pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Harun al-Rasyid menyebar cepat, memicu antusiasme di kalangan rakyat. Waktunya pengumuman peserta sayembara tiba. Dengan persyaratan yang ketat, hanya 4 orang yang mampu mendaftar sebagai peserta. Di antara mereka, satu-satunya yang menarik perhatian adalah Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sikapnya yang cerdas namun penuh kejenakaan, selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang menaruh harapan besar pada kehadirannya dalam sayembara ini. Banyak yang penasaran dengan cara berpikirnya yang luar biasa. Baginda Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, mengamati keempat peserta yang telah terpilih. Ekspresi raja itu penuh dengan ekspektasi tinggi. Pesan saya kepada para peserta, kata Baginda dengan suara yang mantap, jawaban harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan peserta harus mampu menjawab sanggahan dari saya sendiri. Abu Nawas, yang selalu cerdik dalam setiap tindakannya, tampak tenang namun penuh semangat. Ia bersama 3 peserta lainnya siap menjawab pertanyaan dari Baginda. Setiap peserta maju satu persatu, disambut oleh pandangan tajam, dan penuh harapan dari rakyat, dan Baginda yang duduk di atas singgasana. Abu Nawas, dengan raut wajah yang cerdas, tetap tenang dalam menghadapi momen ini. Rakyat menahan nafas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapakah di antara mereka yang akan mampu memberikan jawaban yang memuaskan raja, terutama Abu Nawas, sang tokoh yang selalu memberikan kejutan. Setelah keempat peserta terpilih siap mengikuti sayembara, Baginda Harun al-Rasyid menguatkan aturan main sayembara di hadapan kerumunan yang padat. Dengan suaranya yang gagah, Baginda menegaskan kembali aturan main yang harus dipatuhi oleh para peserta. Ingatlah, wahai para peserta, jawaban yang kalian berikan haruslah masuk akal, dan mampu bertahan ketika saya mengajukan sanggahan langsung terhadap jawaban kalian. Ujar Baginda dengan tegas. Para peserta, termasuk Abu Nawas, yang mengetahui tingkat kesulitan dari aturan main ini, tetap tenang namun penuh perhatian. Mereka merenungkan dengan serius, bagaimana cara memberikan jawaban yang tepat di hadapan raja yang bijaksana. Peserta pertama maju dengan gemetar. Baginda, dengan penuh kebijaksanaan, mengajukan pertanyaan tentang telur dan ayam, yang sama seperti yang diajukan sebelumnya. Peserta pertama,
walau dengan keyakinan yang tinggi, gagal memberikan jawaban yang memuaskan. Baginda, dengan penuh kehati-hatian, menantang jawaban peserta pertama. Namun, peserta pertama tidak mampu memberikan penjelasan yang cukup meyakinkan, sehingga Baginda memutuskan untuk menolak jawaban tersebut. Abu Nawas dan para peserta yang tersisa, terus memperhatikan dengan cermat. Mereka menyadari tingkat kesulitan pertanyaan yang diajukan oleh Baginda, dan juga ketatnya aturan main yang harus mereka ikuti. Baginda Harun al-Rasyid kembali menegaskan aturan main sayembara itu kepada peserta selanjutnya yang maju ke depan panggung. Tantangan untuk memberikan jawaban yang masuk akal dan mampu menghadapi sanggahan dari raja menjadi semakin nyata. Keempat peserta, termasuk Abu Nawas, terus mempersiapkan diri mereka, memikirkan setiap detail dalam menjawab pertanyaan yang sangat menantang tersebut. Setelah Baginda Harun al-Rasyid menanyakan pertanyaan mengenai telur dan ayam kepada peserta pertama, suasana panggung terasa tegang. Peserta pertama, meskipun dengan keyakinan yang tinggi pada jawabannya, tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. "Wahai Baginda yang mulia, telur lebih dahulu," jawab peserta pertama, tetapi keraguan tergambar jelas di matanya. "Alasanmu?" tanya Baginda dengan lembut. "Karena, Baginda, ayam berasal dari telur," jawabnya, mencoba memberikan penjelasan. Namun, Baginda dengan bijaksana menggali lebih dalam, jika ayam berasal dari telur, siapa yang mengerami telur itu? Peserta pertama terdiam. Wajahnya memucat karena tidak mampu menjawab sanggahan yang diajukan oleh Baginda. Keheningan menyelimuti panggung, dan rakyat yang hadir menahan napas, menanti keputusan Baginda. Baginda dengan ekspresi yang penuh pertimbangan, memutuskan, "Sayang sekali, namun jawabanmu tidak cukup memuaskan." Kemudian, peserta pertama diarahkan ke penjara, sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya memberikan jawaban yang sesuai. Situasi ini membuat para peserta lainnya semakin gugup. Mereka menyadari betapa sulitnya pertanyaan yang diajukan oleh Baginda, dan betapa pentingnya memberikan jawaban yang tepat di hadapan raja. Peserta berikutnya yang maju ke depan panggung, dengan pandangan yang tegas, siap menjawab pertanyaan yang sama. Namun, apakah dia mampu memberikan jawaban yang memuaskan, dan menghindari nasib yang sama seperti peserta pertama? Setelah peserta pertama gagal memberikan jawaban yang memuaskan, giliran peserta kedua maju dengan penuh keyakinan. Dengan sikap yang mantap, peserta kedua berusaha memberikan argumen yang berbeda dari peserta sebelumnya. "Telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan, Paduka yang mulia," ujar peserta kedua, berusaha memberikan sudut pandang yang berbeda. "Bagaimana bisa terjadi bersamaan?" tanya Baginda dengan lembut. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dahulu, tidak mungkin juga karena telur harus dierami untuk menetas." Peserta kedua menjelaskan argumennya dengan mantap. Baginda, dengan bijaksana, kembali memberikan sanggahan yang membuat peserta kedua terjebak dalam pemikiran yang rumit. Peserta kedua, walau penuh dengan keyakinan sebelumnya, terdiam saat Baginda mengajukan pertanyaan yang memojokkan. Peserta kedua terlihat bingung, mencari jawaban yang sesuai. Namun, saat jawaban yang memadai tidak kunjung terucap, Baginda Harun al-Rasyid memutuskan bahwa jawaban yang diberikan tidak cukup memuaskan. Dengan suara yang penuh pertimbangan, Baginda memutuskan, "Sayang sekali, namun jawabanmu tidak cukup meyakinkan." Peserta kedua pun dijebloskan ke dalam penjara sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya memberikan jawaban yang sesuai. Abu Nawas dan peserta lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut semakin merasa tertantang. Mereka menyadari betapa tingginya standar yang diajukan oleh Baginda, dan betapa pentingnya menjawab pertanyaan dengan tepat di hadapan sang raja. Tantangan berat yang harus dihadapi peserta demi mendapatkan hadiah yang menggiurkan, menjadi semakin nyata. Bagaimana jawaban dari peserta-peserta lainnya?
termasuk Abu Nawas, dalam menghadapi pertanyaan yang begitu rumit dari Baginda Harun al-Rasyid. Setelah peserta kedua dijebloskan ke dalam penjara, karena tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, giliran peserta ketiga maju ke depan panggung. Dengan raut wajah yang penuh keyakinan, peserta ketiga mencoba memberikan argumen yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertama kali yang tercipta adalah ayam betina, paduka yang mulia, ucap peserta ketiga, mencoba menjelaskan pendapatnya. Sebutkan alasannya, tanya Baginda Harun al-Rasyid, memberikan kesempatan kepada peserta ketiga untuk menjelaskan lebih lanjut. Menurut pandangan saya, yang pertama tercipta adalah ayam betina, ujar peserta ketiga dengan penuh keyakinan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada, sambungnya mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut. Baginda, dengan bijaksana, memojokkan peserta ketiga dengan sebuah pertanyaan yang membingungkan. Bagaimana jika ayam betina mati, sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda. Peserta ketiga terlihat kewalahan, dan tidak mampu memberikan jawaban yang memadai. Dengan penuh pertimbangan, Baginda Harun al-Rasyid memutuskan, bahwa jawaban peserta ketiga juga tidak cukup memuaskan. Sungguh disayangkan, namun penjelasanmu belum cukup meyakinkan, ujar Baginda dengan suara yang tegas. Peserta ketiga pun dijebloskan ke dalam penjara, menghadapi konsekuensi atas ketidakmampuannya menjawab sanggahan dari raja. Abu Nawas, yang selalu cerdik dalam menghadapi tantangan, terus mengamati dengan penuh perhatian. Dia juga menyadari tingginya standar yang diajukan oleh Baginda, dan betapa sulitnya menjawab pertanyaan yang begitu rumit di hadapan raja yang bijaksana. Sekarang, hanya tinggal Abu Nawas yang tersisa. Dia harus menghadapi tantangan yang sama dengan peserta lainnya. Bagaimana pendekatan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Harun al-Rasyid? Setelah peserta ketiga gagal memberikan jawaban yang memuaskan, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk maju ke depan panggung. Abu Nawas, dengan sikapnya yang cerdas namun selalu penuh kejenakaan, tampil dengan percaya diri. Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam, ucap Abu Nawas dengan tenang. Terangkan secara logis, pinta Baginda Harun al-Rasyid, penasaran dengan jawaban singkat yang diberikan oleh Abu Nawas. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas, menghadirkan jawaban yang singkat namun menarik. Para hadirin terdiam, kebingungan dengan jawaban yang sederhana, namun menggelitik dari Abu Nawas. Baginda, dengan perasaan penasaran, merenung sejenak. Kali ini, Baginda tidak segera menyanggah, atau menolak jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, dengan ketenangan yang khas, menanti reaksi dari Baginda. Sebagian hadirin tertawa kecil, tidak yakin dengan jawaban singkat yang diajukan oleh Abu Nawas. Namun, ada juga yang mencoba memahami sudut pandang yang disampaikan olehnya. Baginda Harun al-Rasyid, setelah berpikir sejenak, tidak langsung menyatakan keputusannya. Raja tersebut tampaknya tertarik dengan pendekatan sederhana, namun unik yang diberikan oleh Abu Nawas. Tertegun, para hadirin menunggu dengan antusias, apakah jawaban singkat dari Abu Nawas akan diterima, atau ditolak oleh Baginda. Tidak ada yang bisa menebak, bagaimana Raja akan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberikan jawaban singkat, yang menimbulkan kebingungan di antara para hadirin, Baginda Harun al-Rasyid memutuskan untuk menantang penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas. Terangkan dengan lebih rinci dan logis, pinta Baginda dengan suara yang tenang. Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kejenakaannya yang khas, melangkah maju di depan panggung. Dalam penjelasannya yang sederhana, ia memulai, telur lebih dulu, paduka yang mulia. Mengapa demikian? Tanya Baginda Harun al-Rasyid, memberi kesempatan kepada Abu Nawas, untuk memperjelas argumennya. Ayam,
sebagai hewan, tidak memiliki pengetahuan untuk membuat telur. Namun, telur bisa tercipta dari berbagai hewan melalui proses alami, yang tidak memerlukan pengetahuan seperti yang dimiliki ayam. Jelaskan Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Para hadirin terlihat tertarik dengan penjelasan sederhana, namun mengenai yang disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, Baginda Harun al-Rasyid, yang selalu berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan argumen yang dibawakan Abu Nawas. Dalam argumenmu, kamu menyatakan bahwa hewan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat telur. Namun, bagaimana dengan proses reproduksi yang terjadi di alam? Sanggah Baginda mencoba menguji argumen Abu Nawas. Abu Nawas terlihat tenang. Paduka yang mulia, proses reproduksi yang terjadi di alam tidak membutuhkan pengetahuan seperti yang dimiliki oleh hewan. Ini adalah proses alami yang tak tergantikan, di mana telur tercipta melalui proses biologis yang independen dari pengetahuan hewan itu sendiri. Baginda, yang terkesan dengan pendekatan dan kecerdasan Abu Nawas, diam sejenak. Raja tersebut terlihat tenggelam dalam pertimbangan, menyadari bahwa argumen yang dibawakan oleh Abu Nawas memiliki dasar logika yang cukup kuat. Para hadirin menanti dengan penuh antusias, bagaimana Baginda Harun al-Rasyid akan menanggapi penjelasan yang diberikan oleh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberikan penjelasan yang sederhana namun berbobot, Baginda Harun al-Rasyid terdiam sejenak. Raja itu tampak terkejut dengan kejelasan dan logika dalam jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Abu Nawas, yang selalu cerdas dan penuh kejenakaan, tetap tenang di hadapan raja. Dia menanti dengan penuh rasa hormat atas keputusan Baginda. Ruang istana penuh dengan antusiasme dan ketegangan yang hening, sementara Baginda, dengan ekspresi yang serius, memikirkan jawaban yang telah diberikan oleh Abu Nawas. Para hadirin yang hadir di istana tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka terhadap reaksi raja. Baginda Harun al-Rasyid, dengan bijaksana, mempertimbangkan setiap sudut pandang dari jawaban Abu Nawas. Baginda, yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, akhirnya berbicara. Abu Nawas, penjelasanmu sungguh menarik. Kau telah memberikan sudut pandang yang berbeda namun masuk akal. Para hadirin terkejut dengan reaksi Baginda yang cukup berbeda dari yang diharapkan. Baginda memberikan tanda hormat kepada Abu Nawas dan berkata, "Kami menghargai logika yang kau bawa. Karena itu, kami memutuskan bahwa jawabanmu memenuhi kriteria sayembara kami." Dengan keputusan yang mengejutkan itu, Abu Nawas terkejut namun juga bersyukur. Ia merasa senang karena bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dan mendapatkan apresiasi dari Baginda Harun al-Rasyid. Peristiwa itu menciptakan kekaguman baru pada Abu Nawas di kalangan rakyat. Mereka menghormati kecerdasan dan ketenangan Abu Nawas dalam menjawab tantangan yang diajukan oleh raja. Bagaimana langkah selanjutnya, setelah kejutan dari Baginda atas jawaban Abu Nawas? Bagaimana perasaan Abu Nawas setelah berhasil menjawab dengan kecerdasan yang membuat Baginda terkesan? Setelah Baginda Harun al-Rasyid memberikan persetujuannya atas jawaban yang diajukan oleh Abu Nawas, suasana istana menjadi hening. Raja yang bijaksana itu terdiam dalam renungannya, mencoba memahami secara lebih dalam logika sederhana yang disampaikan oleh Abu Nawas. Baginda Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, merenung dalam ketenangan. Tatapan matanya tampak terfokus, mencoba menggali lebih dalam makna dari jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Rakyat yang hadir di istana menunggu dengan penuh antusias. Mereka penasaran dengan reaksi Baginda terhadap jawaban yang tak terduga dari Abu Nawas. Mereka juga terkesima dengan kesigapan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang diberikan oleh raja. Beberapa saat berlalu, Baginda Harun al-Rasyid masih terdiam dalam pikirannya yang dalam. Dia berusaha memahami sudut pandang yang berbeda dari yang diajukan sebelumnya. Proses berpikir raja itu tampak membutuhkan waktu dan ketelitian yang lebih. Baginda yang bijaksana,
selalu mempertimbangkan setiap aspek dalam pengambilan keputusan. Ia berusaha untuk melihat jawaban dari segala sudut pandang, memastikan bahwa penilaiannya tidak hanya berdasarkan pada kesan awal. Para penasaran pun terus menanti, sementara Abu Nawas, yang merasa senang karena bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tetap menunggu dengan penuh hormat atas keputusan Baginda. Ruang istana yang megah itu dipenuhi dengan ketegangan dan antisipasi akan keputusan yang akan diambil oleh Baginda Harun al-Rasyid. Baginda tampak dalam perjalanan pemikiran yang mendalam, mencoba mengurai setiap sudut pandang dari argumen yang disampaikan oleh Abu Nawas. Setelah merenungkan secara mendalam jawaban yang diajukan oleh Abu Nawas, Baginda Harun al-Rasyid, raja yang bijaksana, tetap tenang dalam kediamannya di singgasana. Tatapannya yang tenang namun tajam, menunjukkan keseriusan dalam memahami argumen yang disampaikan oleh Abu Nawas. Para peserta dan penonton yang hadir di istana, menanti dengan tegang akan keputusan Baginda. Mereka tercengang dengan ketenangan dan kecerdasan Abu Nawas, yang mampu membuat raja sebijaksana Baginda Harun al-Rasyid terdiam dalam pikirannya. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap yang penuh penghormatan di hadapan raja. Dia merasa bangga, bisa memberikan jawaban yang memicu pertimbangan mendalam dari Baginda. Baginda Harun al-Rasyid, setelah mempertimbangkan dengan seksama, akhirnya tidak mengeluarkan sanggahan atas jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Keputusan itu membuat para peserta dan penonton tercengang. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengungguli sanggahan dari seorang raja? Keputusan Baginda untuk tidak menyanggah jawaban Abu Nawas adalah tanda penghargaan terhadap kecerdasan dan ketenangan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Raja yang bijaksana itu mengakui bahwa jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas memiliki logika yang cukup kuat. Para hadirin pun terkesima dengan situasi yang luar biasa ini. Mereka menghormati sikap dan kecerdasan Abu Nawas, yang mampu membuat seorang raja bijaksana seperti Baginda Harun al-Rasyid terdiam. Abu Nawas yang tetap mempertahankan sikapnya, yang tulus dan rendah hati, mengucapkan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Baginda. Peristiwa ini menciptakan kekaguman baru pada Abu Nawas di kalangan rakyat. Mereka menghormati kecerdasan, ketenangan, dan sikap rendah hati Abu Nawas dalam menjawab tantangan yang diajukan oleh raja. Setelah keputusan yang luar biasa dari Baginda Harun al-Rasyid untuk tidak menyanggah jawaban Abu Nawas, cerita tentang kecerdasan dan ketenangan Abu Nawas menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan. Abu Nawas dikenang sebagai peserta yang sukses dalam sayembara yang diadakan oleh Baginda. Rakyat kerajaan pun mulai menceritakan kisahnya dengan penuh kekaguman, dan kagum akan kecerdasan dan kecermatannya dalam menghadapi tantangan yang begitu berat. Cerita tentang jawaban sederhana, namun memukau dari Abu Nawas, menjadi topik hangat di antara para pelayan istana, pedagang di pasar, hingga di antara kaum terpelajar. Semua orang berbicara tentang kejadian itu dengan penuh kagum. Abu Nawas, yang selalu dikenal dengan kejenakaannya, kali ini dikenang sebagai sosok yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, dan tak lama kemudian, menjadi cerita yang terkenal di seluruh kerajaan. Para penduduk kerajaan menggambarkan Abu Nawas sebagai sosok yang cerdas, lincah, dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Mereka memuji Abu Nawas atas keberaniannya dalam menjawab pertanyaan raja, tanpa kehilangan kecerdasan dan rasa hormatnya terhadap Baginda. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil mengungguli sanggahan raja itu menjadi inspirasi bagi banyak orang di kerajaan. Mereka mengambil pelajaran akan ketenangan, kecerdasan, dan rasa hormat yang dimiliki oleh Abu Nawas dalam menghadapi cobaan yang sulit. Abu Nawas, yang sebelumnya dikenal dengan kisah-kisah kocak dan cerdasnya, sekarang dihormati sebagai sosok yang memiliki kecerdasan di luar dugaan. Cerita tentang kemenangannya dalam sayembara raja menjadi legenda di seluruh kerajaan. Demikian perjalanan kisah Abu Nawas
yang telah menunjukkan dampak dari kecerdasan Abu Nawas dalam sayembara raja, dan bagaimana kisahnya menjadi legenda di seluruh kerajaan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.